D3 Kebidanan. Kali ini saya akan membahas materi mengenai etika dan hukum kesehatan. Nah, jadi jangan lupa didengar dan disimak ya. Jadi pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang etika, moral profesi, etika profesi, sampai ke pelayanan kebidanan loh. Dan ada malapraktik juga, jadi jangan di skip ya. Yang pertama adalah etika. Etika adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian norma. Nah, yang kedua itu ada etiket. Kalau tadi etika, nah di sini ada etiket. Etiket itu berasal dari kata Prancis atau etiquette yang berarti adat dan sopan santun atau tata krama. Diperhatikan dalam pergaulan agar hubungan selalu baik. Jadi etiket ini lebih mengarah pada pergaulan atau norma yang ada di lingkungan masyarakat. Lalu yang ketiga itu ada moral. Nah, moral adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lain dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Jadi kalau misalnya kita mempunyai nilai positif, nah berarti itu menunjukkan bahwa moral kita itu baik. Nah, sebaliknya kalau misalnya perilaku kita buruk, kita akan dijabarkan sebagai orang yang memiliki moral. Yang keempat ada etika profesi. Etika profesi adalah suatu sikap yang etis yang dimiliki seorang profesional atau seorang yang profesi sebagai bagian integral atau sikap hidup dalam mengembangkan tugasnya serta menerapkan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus. Bidang-bidang yang dimaksud adalah bidang-bidang profesi dalam kehidupan manusia. Nah, yang kelima ada bioetika. Bioetika adalah penerapan etika dan ilmu-ilmu biologis atau obat, pemeliharaan, kesehatan, dan bidang-bidang yang terkait. Nah, kalau tadi saya menjabarkan pengertian dari etika profesi, sekarang saya akan memberitahu apa sih fungsi etika profesi, yaitu sebagai pedoman bagi semua anggota suatu profesi mengenai prinsip profesionalitas yang ditetapkan dan juga sebagai sarana untuk mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi terkait hubungan etika dalam keanggotaan suatu profesi. Jadi kan kita sudah menjabarkan apa itu pengertian dari etika profesi. Nah, rasanya kalau etika profesi ini tidak jauh-jauh dari kode etik ya. Kode etik profesi, apa sih kode etik profesi itu? Nah, itu adalah suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik juga merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku dan berbudaya. Nah, tujuan kode etik itu agar profesionalisme memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai jasa atau nasabah. Jadi semua itu sudah ada aturan yang berlaku. Nah, mau kita kerja apapun, mau kita profesi apapun, pasti sudah ada kode etik yang mengaturnya agar tidak mengawur kemana-mana saat mengerjakannya. Lanjut, di sini saya akan membahas tentang fungsi dan tujuan dari kode etik profesi. Yang pertama itu ada dari fungsi kode etik. Yang pertama, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Dan yang ketiga, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dan keanggotaan profesi. Lalu ada tujuan dari kode etik profesi. Yang pertama adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang hukum. Hukum adalah kumpulan aturan yang disepakati bersama untuk mengatur dan melarang perihal sesuatu dan jelas konsekuensinya yang diberikan jika melanggar hukum tersebut. Nah, kalau tadi berbicara tentang hukum, sekarang apa sih ilmu hukum? Apakah hukum dan ilmu hukum itu berbeda? Jelas berbeda, karena ilmu hukum adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum dan ada teori-teori yang berlaku, serta mempelajari secara khusus perihal mengenai tentang hukum dan
kan saya sudah menjelaskan apa itu hukum dan ilmu hukum. Sekarang saya akan memberitahu apa itu tujuan dari hukum. Hukum diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Nah, keadilan di sini adalah untuk memberikan setiap orang yang menjadi hak dan kewajibannya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, karena judul kita tadi adalah etika dan hukum dalam kesehatan, dan kita sudah membahas etika dan hukum itu apa sih? Sekarang saya akan membahas mengenai etika dan hukum dalam pelayanan kebidanan. Bidan merupakan suatu profesi yang selalu mempunyai ukuran atau standar profesi. Standar profesi dalam kebidanan diatur dalam Kemenkes RI nomor 369 garis miring Menkes garis miring SK garis miring 3 garis miring 27 atau 2007. Nah, setelah membahas tentang kode etik profesi dari pelayanan kebidanan, kali ini kita akan membahas tentang malpraktiknya loh. Apa sih malpraktik etik? Malpraktik etik adalah bidan melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika kebidanan. Jadi bidan itu melanggar yang seharusnya tidak boleh dilanggar. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan apa sih kaitannya etika dan hukum. Dari tadi kan kita ngebahas tentang etika dan hukum. Nah, apa sih kaitannya? Jadi, hubungan antara etika dan hukum adalah hukuman yang mengatur tentang bagaimana manusia secara profesional maupun bermasyarakat untuk berperilaku baik dan memberikan batasan-batasan yang jelas yang tidak boleh dilanggar. Jika terjadi pelanggaran, biasanya terdapat hukuman atau sanksi yang berlaku atau yang telah diatur. Nah, teman-teman, segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.